Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cip Coffee. Pada malam hari ini ya kita habis melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ya, kita akan mereview yang kita janjikan di video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya itu kan Cip Coffee sudah menerima kiriman kopi yang berasal dari Jawa Barat, dari produksi dari Cupu Malabar. Jadi waktu itu kita sudah unboxing, kemudian kita baru sempat kali ini untuk mereviewnya. Jadi akan kita cicip nih semua kopi yang sudah kita unboxing kemarin. Masing-masing akan kita cicip ya. Ini sudah masing-masing gelas ini sudah berisi masing-masing dari kopi dari produksi Gunung Cupu Malabar ya. Jadi nanti prosedurnya adalah setiap kita mencicip, kita harus sterilkan lidah kita dengan air putih. Jadi biar nanti lidah kita itu tidak terkontaminasi oleh kopi sebelumnya, gitu ya. Jadi ini sudah kita masukkan binnya di masing-masing gelas dan akan kita green dulu. Setelah kita green, nanti akan kita masukkan air panas untuk kita seduh. Oke, kita akan grinder dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salabim. Oke, ini masing-masing gelas sudah kita seduh dengan air sekitar 95 derajat. Kita seduh dengan metode tubruk ya. Dan masing-masing gelas ini tadi isinya masing-masing berisi kopi 5 gram, dan kita seduh dengan sedikit air seperti ini agar kita bisa menimbulkan citra rasa yang lebih pekat gitu ya. Nah, jadi akan saya review secara keseluruhan dulu bahwa produksi dari Gunung Cupu Malabar ini sesuai dengan namanya ya, ini diperoleh ataupun dihasilkan dari tanah dari pegunungan Malabar yang ada di Pengalengan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia ya. Jadi masing-masing ini adalah memiliki perbedaan proses saja sebetulnya, yang dimulai dari Puntang. Dan ini sebetulnya sama ya, Puntang dengan Malabar itu kan satu pegunungan, hanya berbeda kalau Puntang itu adalah salah satu puncak dari Gunung Malabar itu sendiri gitu ya. Jadi sudah sama aja. Dan ini mari kita langsung saja kita taste satu persatu masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Fruity, agak sedikit koko begitu, ada rasa coklatnya sedikit, floralnya sedikit ya. Ya namanya juga Arabica, kecut. Kecut ini. Oke, langsung saja yang kedua. Tapi kita netralkan lidah kita dengan minuman air putih. Yang kedua, Full Wash Malabar. Rasanya tidak jauh beda dengan yang Puntang, karena memang sebetulnya itu dua kopi yang sama, cuman beda tempat, beda lahan saja ya. Sebetulnya sama, itu hampir sama ya. Jadi Full Wash Malabar dan Full Wash Puntang tidak ada bedanya. Yang ketiga, sekarang Malabar Honey Process. Ini honey itu proses itunya, proses pemrosesannya itu cerinya itu dilukai, jadi seperti hatimu yang terluka. Jadi sedikit dicowel cerinya, kemudian dijemur. Setelah itu baru dilakukan penggilingan kulitnya gitu. Itu namanya honey ya, madu ya. Coba kita cicip. Manis, rasanya manis dan sedikit lebih kuat ya dibandingkan dari yang Full Wash. Dia kuat, karakternya manis sesuai dengan namanya, madu itu manis, semanis kamu, iya kamu. Lanjut,
Malabar natural. Natural ini adalah proses bagaimana petani-petani zaman dulu. Jadi begitu petik ceri, kemudian dicuci bersih, kemudian dijemur. Kemudian setelah kering nanti baru dilakukan penggilingan kulitnya. Di natural gitu, secara natural. Ya seperti petani-petani zaman dulu. Bismillah. Rasanya hampir mirip, cuman dia lebih kuat karena biji kopi itu sendiri kan masih terbungkus ceri ya, sebelumnya itu terbungkus ceri. Jadi bedanya dengan full wash, kalau full wash itu begitu dieliminasi mana biji kopi yang mengambang dan mana biji kopi yang tenggelam, dan yang mengambang itu kita eliminasi. Kemudian waktu proses basah itu tadi digiling langsung. Jadi proses pengeringannya itu sudah berbentuk biji kopi. Tapi kalau natural itu sebaliknya. Jadi justru dijemur dulu, kemudian baru digiling begitu. Jadi kebalikannya. Makanya ini sedikit lebih kuat karakter karena dia terkontaminasi sama cerinya itu lebih lama gitu ya. Nah beda sama honey. Kalau honey itu agak sedikit terluka. Bagaimanapun kalau sudah terluka itu jadi ada balancing antara kontaminasi ceri dengan suhu luar bumi gitu ya. Koyongnya ngono nih rasa. Ya kita lanjut. Sekarang yang wine. Wine ini adalah proses fermentasi kopi. Ya, dari namanya juga wine itu ya, mampu nggak sih? Kita coba. Kira-kira mampu atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Strong sekali men. Ini cukup strong. Aduh. Jadi manis, iya. Kemudian ya fermentasi kayak tape yang sering kita makan, jadi agak sedikit kecut, nyengat kan namanya fermentasi. Saya juga kurang begitu suka ya kayak model-model tape gitu, makanan-makanan seperti tape itu kurang begitu suka karena proses fermentasi itu tadi. Biasanya fermentasi ini dilakukan selama kurang lebih sebulan sampai 2 bulan. Jadi biji kopi yang masih terbungkus ceri itu dieramkan selama 1 bulan sampai 2 bulan sehingga menghasilkan wine coffee dan tidak mampu. Lanjut ke kopi yang paling mahal, yaitu kopi luwak. Bismillah. Ini kopi paling mahal. Jadi prosesnya itu ada ternak luwak, kemudian dikasih makan biji kopi arabica, kemudian luwaknya itu terus nya itu diproses menjadi kopi. Jijik nggak sih? Coba kita minum ya. Nggak bau luwak sih. Coba kita minum. Wow. Enak sih, enak. Kata orang kalau kopi luwak itu setelah kita minum kopi luwak ataupun kita seruput kopi luwak, coba kita minum air putih, dia hilang nggak di kerongkongan? Ternyata nggak hilang. Nah itu yang menjadikan pembeda antara kopi luwak yang mungkin bisa tergolong bagus dan yang tidak bagus. Jadi begitu kita minum air putih itu masih ada sedikit terasa di kerongkongan sini, dan ini masih agak terasa dikit sih, tapi ya gitu deh. Oke, mungkin seperti itu aja review sederhananya ya dari masing-masing kopi. Kalau rekomendasinya dari masing-masing kopi ini, kopi luwak ya bisa kita nikmati dengan Vietnam Drip, V60, ya tubruk seperti ini juga nikmat, atau dicampur dengan susu hangat-hangat lah, pokoknya yang kita minumnya itu hangat-hangat kopi luwak. Dengan metode seperti tadi bisa juga ditambahkan es juga, ya enak juga sih. Wine juga enak seperti Vietnam Drip, V60 juga enak.
mau kapok atau segala macam lah boleh. Rekomendasinya itu V60 sama V60 yang lebih mungkin agak sedikit meringankan itu ya rasa kopi itu sendiri, karena kalau ditubruk seperti ini kan dia kan langsung kontak langsung dengan air, langsung kita minum, makanya kuat banget, strong sekali. Mungkin kalau di filter dengan V60 mungkin agak sedikit lebih ringan, sama semuanya. Dan ini yang dua terbawah, maksudnya dua terbawah itu ya karena memang dari ke 6 kopi ini yang paling murah itu ya ini. Jadi yang full wash, metode proses full wash ini yang paling murah. Ini rekomendasinya bisa di house blend dengan robusta, kemudian kita bikin es kopi susu yang sekarang tuh sedang marak beredar, itu biasanya kopi yang ini di house blend dengan robusta. Selebihnya ya bisa kita nikmati dengan beberapa metode brewing yang lain. Sepertinya itu. Untuk soal harga yaitu berdasarkan penempatannya yang paling murah. Jadi kalau green bean-nya ya 1 kilonya itu biasanya saya beli ini sekitar 135 ribuan, yang ini sekitar 140-an ya apa ya. Ini hampir sama nih, yang bersama. Kemudian ini agak lebih mahal sekitar 180 ribuan, ini green bean per kilo ya. Kemudian yang ini itu sekitar, ini agak mahal, ini hampir 500 ribuan. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dikunjungi di websitenya langsung, atau kalau misalnya mau teman-teman penasaran nih, mungkin kurang yakin dengan review atau tes yang saya berikan barusan karena memang sederhana sekali gitu toh. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang ya saya kurang mumpuni lah untuk mengetis beberapa kopi ini. Mungkin barista-barista kelas nasional atau internasional yang mungkin lebih bisa, atau teman-teman sendiri yang mungkin sudah merasa mahir gitu, teman-teman barista yang mungkin bisa nanti dipesan saya kasih nomornya di deskripsi nanti kalau mau pesan kopi-kopi ini ya. Overall kopinya enak karena memang semua kopi itu sebetulnya enak, dan semua kopi itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu bisa dinikmati sehingga bisa menimbulkan semangat untuk beribadah dan berkarya di dunia ini. Oke, sekian saja review singkat dan sederhana ini yang tidak mulai. Motornya berisik tuh, parah tuh. Knalpotnya pakai gasbul. Oke, demikianlah review singkat yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa menggugah selera makan Anda, atau menggugah mungkin semakin itu ya teman-teman. Jadi wah parah tuh reviewnya, nggak bener tuh, besok gua beli aja deh, gua review sendiri ya gitu, cakep. Sekian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.